Kampung Saradan. Selamat datang para jamaah mau kolab di acaranya Maulidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah balimbing, buah balimbing, buah balimbing nak ke acan asap. Kakuping mah kakuping, ngan anu ngajawab salam nak kirang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketoprak sama kecemek, kompak mah kompak, ngan ciga anu ararama. Satu kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru cakep. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanan nasi qawla wa fi'ala wa ala alihi wa sahbihi wa tada akhlaqan jazila. Amma ba'du. Puja puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda termulia, pimpinan terhebat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada para ustadz, yang saya hormati kepada para panitia, juga tak lupa kepada Bapak MC dan jamaah semuanya yang saya hormati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini Sofi akan menyampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai reformis sejati dengan landasan surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ialah yang mengutus di antara yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajari mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sekalipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tapi tenggelam dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan dalam bidang pemerintahan, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncullah hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan yaitu martabat wanita diinjak-injak, sampai setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup. Tak peduli terdengar cerit, pekik, tangis bayi di
Rasul tampil sebagai reformis sejati, mengemban 4 misi utama. Yang pertama, misi tilawah, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, misi takziah, wa yuzakkihim, membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, misi taklim, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kepulauan bahagia. Yang keempat, Al-Hikmah, menampilkan sunnah, yaitu pola menjiplak full keseluruhan perjalanan Rasulullah dalam menegakkan Islam. Keempat unsur tersebut merupakan strategi reformasi Rasulullah yang terbukti berhasil mereformasi peradaban manusia sedunia. Di era reformasi ini bukan figur-figur reformis sejati yang muncul, tapi yang menjamur adalah oknum-oknum reformasi yang haus kursi, haus pangkat jabatan dan popularitas. Karena kalau reformasi kehilangan figur, tak obah laksana anak ayam kehilangan induknya, tak tahu arah kemana ia harus melangkah. Reformasi yang dicita-citakan, tapi destruksi yang dirasakan, akhirnya tetap berada dalam justifikasi Allah, la fi dhalalin mubin, tetap dalam kesesatan dan krisis nasional multidimensional. Hadirin, dalam kondisi seperti ini tidak ada satu figur pun yang harus kita tiru dalam merealisasikan misi reformis kecuali reformer alam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diisyaratkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu kamu dapatkan suri tauladan yang indah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan hari terakhir, serta banyak mengingat Allah. Hadirin, uswatun hasanah yaitu contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib ditiru oleh setiap mukminin dalam seluruh perkataan maupun perbuatannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan terkumpul dalam diri seorang pribadi. Demikian pula kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau hidup dalam keadaan miskin. Allah menawarkan berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud siap jadi emas. Beliau menjawab, "Idza ya rabbil ardi liwahidin min ummati finnar." Kalau demikian ya Allah, apapun yang Kau berikan, tidak ada satupun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku yang masuk neraka-Mu. Al-maslahatul ammatu muqaddamu alal maslahatil khassah. Kepentingan umum lebih diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Allahu Akbar. Hadirin, ini bukti sikap reformis yang berorientasikan umat. Tapi sebaliknya, kalau reformasi yang
merepresentasikan rakyat. Di depan rakyat dia menjanjikan janji-janji manis, tapi di belakang rakyat dia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Betul? Akibatnya kita lihat di Rumania, pemimpinnya foya-foya tapi rakyatnya sengsara. Di Iran pemimpinnya megah, rakyatnya susah. Di Perancis pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Akhirnya mereka tumbang dengan mengenaskan. Kenapa? Karena mereka tidak mencontoh kepemimpinan Rasul sebagai reformis sejati. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap beliau dalam reformasi peradaban manusia? Untuk mengetahui jawabannya, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi aw faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat dari Tuhanmu, maka kau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau kejam dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Jika kemudian kau mengambil keputusan, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Hadirin, pada ayat tersebut terdapat 5 akhlak reformis sejati yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, liltalahu, dengan lemah lembut. Karena Rasul berhasil menciptakan kebersamaan sesama mukmin agar kebersamaan di antara kita tetap terjaga. Yang kedua, sifat Rasul tidak bengis dan tidak berlaku kasar. Yang ketiga, fa'fu anhum, pemaaf, wastaghfir lahum, dan mudah memohonkan ampunan atau amnesti kepada orang-orang bersalah. Tidak menggunakan kesempatan untuk balas dendam terhadap lawannya, sekalipun kesempatan itu ada. Yang keempat, wasyawirhum fil amr. Rasul sangat senang bermusyawarah. Artinya beliau bukan tipe seorang pemimpin yang otoriter, melainkan seorang demokrat sejati yang siap dikritik ketika keliru. Dan kelima, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Beliau memiliki komitmen setelah memantapkan planning dalam suatu kegiatan. Lalu bertawakallah kepada Allah, sebab manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan. Itulah hadirin sikap dan sifat yang Rasul miliki dalam mereformasi peradaban manusia. Dengan demikian, reformasi di negara kita ini hanya akan bergulir dengan baik jika mekanisme reformasinya mencontoh Rasulullah, dan yang dapat mencontoh beliau hanyalah orang-orang beriman. Maka kalau bangsa kita dapat mencontoh Rasulullah, artinya telah lulus menjadi insan-insan beriman. Sebagai balasan, Allah menjanjikan keberkahan bagi bangsa kita, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura
mendustakan kebenaran. Lalu kami azab mereka karena perbuatannya. Hadirin, hadirat, itulah janji Allah apabila kita beriman dan bertakwa serta mengikuti ajaran yang dicontohkan Rasul, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan reformis sejati yang berhasil mereformasi peradaban manusia. Dengan demikian, kewajiban kita, saya, saudara, dan seluruh kita bangsa Indonesia dalam menjalankan agenda reformasi ini menghayati, memahami, dan mencontoh akhlak Rasulullah agar reformasi ini membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan rakyat kita. Amin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.